Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terbesit dalam pikiran kita ketika mendengar kata matematika? Membosankan, hafalan, atau justru menyebalkan? Hari ini kita akan belajar matematika dengan cara yang sedikit berbeda. Kita tidak akan hanya melihat angka, melainkan juga melihat bagaimana kombinasi angka-angka itu memiliki dampak dan kegunaan di kehidupan sekitar kita. Perkenalkan, saya Andika Jayakusuma dari UIN 1 Tulungagung. Pernah nggak kita mikir gimana ya caranya tukang bangunan itu bisa tahu panjang miring dari suatu atap rumah, padahal rumahnya masih belum dibangun? Nah, itu yang akan kita jelajahi caranya di video ini dengan materi teorema Pitagoras, dan kita akan membedah sedikit isi dari modul pembelajaran teorema Pitagoras berbasis media magnet parsial. Apa saja isi di dalamnya? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Pada video kali ini, kita akan fokus hanya pada menunjukkan kebenaran teorema Pitagoras dan menentukan panjang sisi miring dari segitiga siku-siku menggunakan teorema Pitagoras. Oke, untuk yang pertama, teman-teman bisa kita lihat gambar magnet yang ada pada tampilan layar sekarang ini. Kalau kita perhatikan, bagian atap itu kan sebenarnya membentuk segitiga yang sudah berwarna biru ini. Kemudian segitiga besar itu kalau kita bagi tepat di tengah, dia bisa membentuk menjadi dua segitiga siku-siku yang ukurannya sama seperti pada gambar di samping itu. Nah, di situ ada sisi tegak, ada sisi yang mendatar, dan ada sisi miring. Nah, dari sini mungkin kita bisa mulai bertanya, sisi mana sih yang sebenarnya jadi sisi miring, mana sih yang sisi tegaknya, dan yang dikatakan siku-siku itu bagian yang mana? Nah, kan kita katanya ini kan dari segitiga besar itu bisa kalau kita potong di tengahnya akan membentuk dua segitiga yang sama. Nah, segitiga ini dikatakan segitiga siku-siku. Nah, kira-kira sisi miringnya yang mana? Sisi tegaknya yang mana? Atau mungkin yang dikatakan siku-siku itu yang bagaimana? Nah, teman-teman nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut pada kolom pertanyaan yang sudah disediakan di bawah. Kemudian di sini ada kegiatan pengantar, di mana pada kegiatan pengantar ini, kalau atap rumah itu kan bisa dibentuk dari dua segitiga siku-siku. Nah, pertanyaannya, gimana kira-kira caranya si tukang bangunan itu bisa memastikan sudut-sudut dalam bangunan itu benar-benar siku-siku tanpa menggunakan busur derajat? Nah, ini ada langkah-langkahnya. Ini bisa dipraktekkan secara langsung, yang kemudian hasil bisa dituliskan pada halaman selanjutnya dan ada pertanyaan reflektif untuk dijawab. Nah, kemudian kita memasuki materi inti dari teorema Pitagoras. Nah, kita tahu luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi, di mana A ini adalah alas dan T ini adalah tinggi. Nah, Pitagoras itu apa sih? Nah, Pitagoras itu awalnya kita punya satu segitiga ABC, ABC dengan masing-masing sisinya A, B, dan C. Untuk sisi A, kita buat persegi pertama dengan sisi sepanjang A juga. Untuk sisi B, kita juga membuat sama, yaitu persegi dengan sisi B, dan sisi yang C kita juga membuat persegi dengan sisi-sisinya adalah sebesar C. Dan di sini sudah diberi nilai A itu sama dengan 3 cm kuadrat, 3 cm, dan sisi B itu adalah 4 cm, dan sisi C itu sepanjang 5 cm. Nah, dari sini kita bisa menghitung nilai dari luas masing-masing persegi, dari persegi 1 hingga persegi ketiga, seperti di gambar ini. Dan dari situ
Ternyata apa? Ternyata luas persegi yang ketiga itu nilainya adalah sama dengan jumlah luas persegi pertama dan kedua. Nah, dari sini bisa kita tuliskan sebagai A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Di mana A ini tadi adalah sisi dari persegi pertama, dan B adalah sisi dari persegi kedua, dan C adalah sisi dari persegi ketiga. Nah, bukti secara analitisnya bagaimana? Itu bisa kita buktikan melalui gambar 2.3 ini. Perhatikan persegi besar PQRS, di mana di dalam persegi PQRS itu ada sebuah persegi kecil dengan panjang sisi sebesar C dan 4 segitiga siku-siku dengan alas dan tinggi yang sama. Nah, di sini kita akan menghitung nilai dari C kuadrat ini. C kuadrat ini didapat dari mana? C kuadrat atau luas persegi kecil yang di dalam ini itu kita dapat dari luas persegi besar PQRS dikurangi dengan 4 segitiga di dalamnya ini. Nah, sehingga akan menyisakan persegi kecil yang akan kita cari tahu berapa nilainya. Selanjutnya kita cari luas persegi besar. Luas persegi besar PQRS itu berapa? Kita tahu luas persegi itu sisi kali sisi. Dan sisi dari persegi yang besar atau persegi PQRS ini adalah A ditambah B. Nah, berarti sisinya adalah A ditambah B dikali dengan A ditambah B. Nah, ini bisa kita uraikan seperti ini, menghasilkan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Kalau kalian bingung, ini didapat dari perkalian distributif atau yang biasa kita kenal dengan perkalian pelangi, di mana A dikali A ditambah A dikali B ditambah B dikali A ditambah B dikali B. Nah, kemudian kita cari juga luas dari 4 segitiga kecil ini. Segitiga 1, segitiga 2, segitiga 3, dan segitiga keempat. Nah, luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi, dan alas serta tingginya itu adalah A atau B, maka bisa kita tuliskan setengah dikali A kali B. Dan karena segitiganya ada 4, maka rumus ini kita tuliskan sebanyak 4. Berarti setengah kali A kali B ditambah setengah kali A kali B ditambah setengah kali A kali B ditambah lagi dengan setengah kali A kali B. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi 4 kali. Kan ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali setengah kali A kali B. Nah, 4 dikali dengan 1/2 sama dengan 2. Dan A kali B adalah AB. Maka 2 dikali AB sama dengan 2AB. Nah, sedangkan untuk luas persegi kecil yang berada di tengah itu sudah tertera di gambar, yaitu luasnya adalah C kuadrat. Nah, dari ketiga luasan yang sudah kita hitung itu, sekarang kita akan mencari nilai luas persegi kecil di tengahnya. C kuadrat itu nilainya berapa? Nah, tadi kita sudah tahu luas persegi yang besar atau persegi PQRS itu adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Dan luas dari keempat segitiga itu adalah 2AB. Berarti C kuadrat itu adalah A kuadrat ditambah 2 kali A kali B ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali A kali B. 2AB
2AB dikurangi 2AB sama dengan 0, sehingga menyisakan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, dari situ benarlah bahwa C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat. Seperti metode yang pertama tadi, di mana C itu adalah sisi miring dari segitiga siku-siku, sedangkan A dan B adalah sisi siku-siku. Atau bisa kita simbolkan menjadi SM kuadrat sama dengan SS kuadrat ditambah SS kuadrat. Nah, dari situ terbentuklah yang namanya dalil Pythagoras yang berbunyi kuadrat sisi miring atau hipotenusa pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Nah, ingat, pada segitiga siku-siku dengan sisi siku-siku A dan B serta sisi miringnya adalah C, berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedangkan jika C-nya diketahui atau sisi miringnya diketahui, berarti sisi siku-sikunya adalah A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Atau sisi siku-siku B-nya adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, dari teorema Pythagoras itu, dari rumus itu, kita bisa menghitung panjang sisi segitiga siku-siku. Caranya bagaimana? Kita lihat pada contoh di bawah ini. Saya punya segitiga ABC. Perhatikan segitiga ABC dengan siku-siku di A. Yang ini, siku-siku di A. AB itu tegak lurus dengan AC, sehingga AB dan AC adalah sisi siku-siku dan BC adalah sisi miring. Rumus Pythagorasnya bagaimana? Kita tuliskan terlebih dahulu sesuai rumus yang sudah kita tunjukkan tadi, yaitu SM kuadrat sama dengan SS kuadrat ditambah SS kuadrat. Nah, SM itu apa? Sisi miring. Sisi miring dari segitiga ABC itu yang mana? Ternyata sisinya adalah BC. Kita tuliskan SM itu BC kuadrat. Lalu sisi siku-sikunya yang mana? Ini ada AB dan AC. Sehingga Pythagorasnya dari segitiga ABC ini adalah BC kuadrat ditambah AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Contoh soal. Diketahui suatu segitiga siku-siku sebagai berikut. Tentukan panjang sisi miring C. Nah, kita lihat segitiganya. Ada segitiga ABC dengan panjang sisi siku-sikunya diketahui adalah A sama dengan 3 dan B sama dengan 4. Ditanya berapa panjang sisi miring C. Nilai itu kita substitusikan ke rumus Pythagoras. Pythagorasnya dari segitiga ABC siku-siku di C itu bagaimana? Ini sisi miringnya adalah AB kuadrat dan sisi siku-sikunya adalah CA kuadrat dan CB kuadrat. Berarti bisa kita tuliskan juga sisi miring ini adalah C kuadrat, kemudian sisi siku-sikunya adalah A dan B. Maka C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. Kita substitusikan nilai A dan B. C kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. C kuadrat sama dengan 16 ditambah 9. C kuadrat sama dengan 5. Nah, C-nya saja berapa? Kalau C kuadrat itu sama dengan 5, maka C-nya itu sama dengan akar dari 25 itu. Nah, C-nya kuadratnya jadi hilang, digantikan dengan ruas kanan itu menjadi akar.
Nah, akar 25 berapa? Akar 25 adalah 5, sehingga panjang sisi miring dari C ini dengan sisi siku-siku A sama dengan 3 dan B sama dengan 4 adalah 5. Selanjutnya kita lompat ke penghujung materi, yaitu pengayaan dengan media market, di mana pada pengayaan ini guru menyiapkan media market rumah sederhana tanpa atap yang nantinya akan digunakan sebagai bahan observasi dan percobaan oleh siswa. Siswa boleh dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Siswa diminta untuk mengamati panjang dan lebar dari media market yang sudah disediakan, yang selanjutnya akan dibimbing untuk melengkapi bagian media market tersebut dengan perhitungan menggunakan teorema Pythagoras yang sudah dipelajari. Siswa dapat menuliskan pengamatan mengenai lebar rumah dan menentukan secara bebas berapa tinggi atap yang akan dipasangkan pada market di kolom yang sudah disediakan. Dan dari tinggi serta setengah lebar rumah tersebut akan dihitung nilai panjang sisi miring atap yang diperlukan menggunakan teorema Pythagoras. Kemudian, setelah nilainya sudah diketahui, siswa dapat mulai membuat dan memasangkan segitiga atap market rumah dan atap market tersebut menggunakan perekat. Nah, kegiatan permasalahan ini menjadi ilustrasi bahwa teori matematika itu memiliki manfaat yang nyata, di mana seorang arsitek akan menggunakan teorema yang sama untuk menentukan panjang sisi miring atap dari suatu bangunan yang akan dibuat. Nah, ternyata matematika itu ada di sekitar kita. Matematika itu tentang pola pikir. Matematika mengajarkan kita berpikir logis dan terurut. Hari ini kita belajar kritis dengan matematika. Hari esok kita berkreasi dengannya. Matematika bukan tentang masa lalu atau masa sekarang. Matematika adalah tentang masa depan. Itulah sedikit bagian dari modul yang saya kembangkan. Masih banyak lagi keseruan yang belum kita bahas pada video ini. Tapi semoga dari apa yang kita pelajari tadi, kita bisa lihat kalau Pythagoras itu ternyata dekat dengan hal-hal di sekitar kita. Kalau belajar dengan cara yang tepat, tahu apa manfaatnya, berkesadaran dengan apa yang dipelajari, matematika itu akan menjadi lebih seru. Terima kasih sudah belajar bersama. Kita lanjut lagi di video yang lain. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.